Dan alasannya kenapa? Salah belok. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Guys, hari ini aku punya satu pembahasan yang cukup menarik untuk kalian. Butterfly Effect, atau efek kupu-kupu. Ya, mungkin banyak yang belum dengar. Butterfly Effect, atau efek kupu-kupu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah insiden atau kejadian besar yang merubah sejarah dunia karena sebuah keputusan kecil yang sepele, yang kelihatannya nggak berarti apa-apa, tapi ternyata berdampak sangat-sangat besar. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong sejarah, itu berarti insiden dan kejadian itu besar-besar banget, bahkan meliputi dunia. Nah, istilah butterfly effect ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Edward Norton Lawrence, di mana pada saat itu Edward melihat ribuan kupu-kupu berterbangan secara acak di atas hutan belantara di Brazil. Jadi kupu-kupu migrasi gitulah. Nah, pada saat itu nggak ada yang sadar nih, kenapa bisa ada kejadian kupu-kupu dalam jumlah besar bermigrasi karena alasan yang nggak diketahui. Tapi kemudian fenomena ini diketahui jawabannya beberapa bulan kemudian, yang ternyata itu adalah pertanda bahwa akan terjadi tornado dahsyat di kawasan Texas, Amerika Serikat. Nah, karena kejadian inilah pertama kali ditemukannya kata-kata butterfly effect. Dan malam ini guys, kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian asli, insiden-insiden besar dalam sejarah dunia yang terjadi karena sebuah keputusan kecil atau alasan sepele yang tidak akan pernah disadari akan menjadi dampak dari sebuah insiden besar. And now before video dari selesai, the mirror mode is locked. Franz Ferdinand von Habsburg adalah seorang Archduke dari Austria-Hongaria dan juga seorang pewaris kekaisaran Austria-Hongaria. Pada tahun 1914 di Sarajevo, Franz terbunuh oleh kelompok nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip yang dijuluki sebagai The Black Hand atau si tangan hitam. Kematian Franz Ferdinand ini memicu terjadinya Perang Dunia Pertama yang memakan jutaan korban jiwa. Nah, insiden kematian Franz Ferdinand ini tercatat sebagai butterfly effect terparah sepanjang sejarah. Nah, tapi apakah kalian tahu penyebab kematian dari Franz Ferdinand yang memicu Perang Dunia I ini? Ternyata dia tewas karena pengemudi kereta kudanya salah belok. Jadi dia salah pilih jalan di peta. Jadi salah belok, tewaslah Franz, terjadilah Perang Dunia Pertama. Pada hari kejadian itu, Franz Ferdinand sedang ada kunjungan ke Sarajevo, di mana di Sarajevo itu dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari beberapa pihak yang nggak suka dengan dia lah. Bahkan pada saat kunjungan Franz ke Sarajevo itu, sebuah bom meledak dan melukai beberapa pengiringnya. Namun untungnya dia berhasil selamat. Tapi walaupun adanya bom yang istilahnya dia udah terancam lah posisinya di sana, orang-orang nggak suka sama dia, ngusir dia, dia bukannya segera kembali ke negaranya, dia justru pergi untuk membantu orang-orang yang terluka. Nah, pada saat itu dia dengan istrinya yang bernama Sophie Duchess of Hohenberg menaiki sebuah kereta kuda lain dan pergi bersama beberapa pengiring untuk melihat korban-korban yang terluka. Yang ternyata pengemudi kereta yang baru mereka naiki ini nggak paham membaca peta. Dia nggak biasa membaca peta dengan rute yang saat ini dia lihat, dan dia juga nggak mau nanya. Dia akhirnya memilih sebuah belokan di mana jalan ini mengarah ke tempat perkumpulan sekelompok nasionalis Serbia yang salah satunya adalah Gavrilo Princip. Di mana si Gavrilo Princip ini sedang duduk di sebuah kafe dan dia sedang membeli sebuah sandwich. Nah, pada saat itu dia langsung melihat kereta kuda yang dinaiki oleh Franz Ferdinand dan istrinya, dan saat itu Gavrilo melihat ada sebuah kesempatan emas untuk melenyapkan Franz Ferdinand. Dan pada saat itu Gavrilo Princip langsung menerobos kerumunan, mengangkat senjatanya, dan membunuh Franz Ferdinand dengan istrinya tepat di depan keramaian. Karena insiden pembunuhan Franz Ferdinand ini, pihak kerajaan Habsburg marah besar. Mereka langsung mengultimatum kerajaan Serbia, dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu, dua kerajaan beraliansi dan melakukan pertempuran yang membawa malapetaka bagi seluruh warga dunia. Bahkan saking besarnya insiden ini sampai meruntuhkan beberapa dinasti kerajaan di dunia, salah satunya dinasti Habsburg, dinasti Romanov,
dan dinasti Ottoman. Nah, menurut kalian gimana tentang peristiwa insiden besar butterfly effect terparah sepanjang masa ini? Cuma karena salah belok, perang dunia terjadi. Pada tanggal 25 November tahun 1999, seorang anak laki-laki ditemukan terapung terombang-ambing di atas laut di lepas pantai Amerika dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ternyata setelah diselidiki, anak ini adalah salah satu penumpang kapal pengungsi yang mengalami kecelakaan. Dan anak ini bertahan hidup terombang-ambing di atas laut hanya dengan ban bekas. Dengan perlindungan sebuah ban bekas, anak ini sampai di tepi pantai dan ditemukan oleh nelayan. Anak laki-laki itu bernama Elian Gonzalez, di mana si Elian ini adalah anak keturunan asli Amerika Kuba. Nah, pada saat itu, Elian ini diperebutkan oleh dua negaranya, yaitu Amerika dan Kuba, di mana Amerika bersikeras untuk merawat Elian dan tinggal di Amerika, dibesarkan oleh keluarga pemerintah Amerika di Miami. Sementara pihak pemerintah Kuba juga nggak tinggal diam, dia juga bersikeras untuk mau mengangkat dan mengasuh Elian di Kuba, sampai akhirnya kasus Elian ini terangkat ke publik dan menjadi perbincangan nasional. Nah, pada saat yang sama, pada saat buminya kasus Elian ini, di Amerika sedang mengadakan pemilihan presiden, dan kasus si Elian Gonzalez ini diangkat sebagai bahan debat dua kandidat presiden saat itu, yaitu George W. Bush dan Al Gore. Dan ternyata pembahasan dan pertarungan politik tentang Elian Gonzalez ini dimenangkan oleh George W. Bush, yang mendapatkan suara simpatik dari elektoral di Florida. Nah, kenapa kasus Elian Gonzalez ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perang Irak secara tidak langsung? Karena kalau saja Elian tidak muncul di tengah-tengah masyarakat Amerika Kuba pada saat itu, dan kasus ini nggak se-booming itu, dan pastinya George W. Bush tidak akan menang karena bahan perdebatan mereka bukanlah itu, maka ada besar kemungkinan Al Gore akan memenangkan pertarungan politik. Namun semua itu berputar balik karena adanya kasus Elian Gonzalez. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, ini salah satu yang cukup menarik kisahnya menurut aku pribadi. Pada tanggal 9 November tahun 1989, juru bicara untuk Partai Komunis, Gunter Schabowski, sedang berdiri di tengah-tengah masyarakat sambil memegang secari kertas. Yang mana kertas itu berisi pengumuman penting, sebuah perubahan besar yang akan menentukan kehidupan warga Jerman Barat dan Jerman Timur. Di mana pada saat itu warga Jerman Timur ingin mengunjungi Jerman Barat, di mana warga telah mengajukan izin dan telah diterima. Tapi secari kertas yang dipegang oleh Gunter ini tulisannya tidak terlalu jelas. Gunter Schabowski berusaha untuk membaca tulisan-tulisan di kertas itu yang tidak terlalu jelas, yang kabur-kabur gitu. Sementara para warganya antusias menantikan apa yang diucapkan oleh Gunter Schabowski. Meskipun tidak yakin dengan apa yang dibaca, Gunter Schabowski berusaha untuk mengucapkan isi pengumuman itu. Dan di tengah hiruk-pikuknya ramainya warga di tengah kerumunan itu, mereka mendengar sayup-sayup suara Gunter yang mengatakan, siapapun yang memiliki paspor dapat melewati tembok Berlin kapanpun mereka bisa. Dan pada saat itu ada seorang reporter yang bertanya kepada si Gunter kapan peraturan ini bisa dijalankan. Yang ternyata Schabowski ini bingung karena jawaban dari pertanyaan itu tidak ada di kertas. Dan nggak tahu si Schabowski ini mikir apa, dia langsung jawab, sekarang juga. Dan seketika ribuan orang yang ada di sana langsung berkerumun membanjiri tembok Berlin untuk mereka seberangi. Jadi tembok Berlin ini mungkin perbatasan negara gitulah ya. Jadi karena Jerman Timur dan Jerman Barat ingin bergabung dan udah mendapatkan izin juga, dan pada saat itu dikatakan bahwa saat sekarang ini udah bisa melewati tembok Berlin, akhirnya mereka berkerumun untuk melewati tembok Berlin. Dan pada saat itu penjaga perbatasan tembok Berlin yang nggak yakin harus melakukan apa pada saat itu, jadi mereka biarin aja para warga menyeberangi tembok Berlin. Hingga akhirnya tembok Berlin runtuh untuk selama-lamanya. Jadi benar-benar nggak ada lagi pembatas negaranya, sekarang sudah menjadi satu padu hanya karena kata-kata dari juru bicara Gunter Schabowski. Wow. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau salah satu penyebab meletusnya Perang Vietnam adalah karena salah satu surat ditolak oleh Presiden Amerika.
Pada tahun 1919, Presiden Amerika Woodrow Wilson lagi mengunjungi Versailles di Prancis untuk menghadiri sebuah konferensi perdamaian. Nah, di tengah-tengah acara itu, Wilson mendapatkan sepucuk surat dari seorang pemuda yang ingin bertemu dengan dirinya. Tapi karena pada saat itu jadwal Wilson ini sangat padat, akhirnya dia pun menolak untuk bertemu dengan si pengirim surat. Nah, surat ini dikirimkan oleh Ho Chi Minh, seorang pendukung sosialis dari Vietnam yang meminta bantuan kepada Amerika untuk memerdekakan diri dari Prancis. Karena dia terinspirasi dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi ternyata karena Wilson menolak undangan dari surat itu, hati Ho Chi Minh pun terluka. Jadi dia nggak senang, kesal gitu. Pada hari yang sama, setelah suratnya ditolak, Ho Chi Minh pergi ke Uni Soviet, dan di negara komunis itu, dia bertemu dengan Trotsky dan Stalin. Dia pun belajar banyak tentang pemikiran Marxisme, hingga akhirnya dia berubah pemikiran menjadi seorang komunis. Dan pemikiran komunis dari Ho Chi Minh ini membawa pada meletusnya Perang Vietnam. Nah, seandainya pada saat itu Woodrow Wilson menerima undangan Ho Chi Minh untuk bertemu, mungkin jalan ceritanya bisa beda. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Charles Hazard adalah seorang anggota Dewan Texas yang pada tahun 1933 dia merasa kesal dengan anjing tetangganya yang menurutnya sangat mengganggu. Akhirnya karena kesal, Hazard pun mencampur makanan anjing itu dengan pecahan-pecahan gelas, hingga akhirnya anjing itu tewas. Nah, pemilik anjing ini adalah seorang anak berusia 13 tahun yang bernama Charlie Wilson. Dia mengetahui fakta bahwa yang membunuh anjingnya adalah Charles Hazard. Nah, pada saat itu kebetulan Charles Hazard ini mengikuti acara pemilihan gitu. Dan di sanalah Charlie Wilson melakukan balas dendam. Di mana pada saat itu Charlie Wilson mendatangi semua rumah-rumah penduduk dan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Charles Hazard terhadap anjingnya. Dan pada saat itu Charlie Wilson pun bersedia memberikan tumpangan kepada orang-orang yang ingin datang ke acara pemilihan. Dan pada saat itu Charlie Wilson langsung mendapatkan simpati dari para penduduk, dan seperti yang bisa kalian tebak, Charles Hazard kalah dalam pemilihan. Dan ternyata kejadian ini menginspirasi Charlie Wilson untuk menjadi seorang politikus. Dan berkat ketekunannya, dia berhasil duduk sebagai wakil Kongres. Pada saat Uni Soviet dan Afghanistan berperang, Wilson yang saat itu memiliki kedudukan melakukan kampanye agar Amerika bisa membantu Afghanistan dengan memberikan senjata dan melatih mereka untuk berperang. Dan tak lama kemudian, kampanye Wilson pun menjadi kenyataan. Tak lama setelah itu, muncul beberapa kelompok di Afghanistan yang bersenjata dan menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Semua hal ini terjadi karena apa? Karena Charles Hazard kesal dengan anjing Charlie Wilson. Dan yang terakhir adalah Adolf Hitler. Nah, untuk Adolf Hitler ini sendiri, ada banyak banget butterfly effect, kejadian-kejadian karena hal-hal sepele yang menyelimuti dirinya. Tapi kita cuma bahas dua aja. Yang pertama adalah bahwa seorang diktator kejam dunia, Adolf Hitler, bisa ada karena ditolak oleh sebuah sekolah seni. Jauh sebelum kita semua mengenal Adolf Hitler sebagai diktator kejam, dia hanyalah seorang remaja yang sangat mencintai seni. Sejak kecil, dia sangat menunjukkan tentang keinginannya untuk menjadi seorang seniman, pelukis. Dan sejak muda pun, dia sudah memperlihatkan bakatnya yang sangat luar biasa dalam bidang seni rupa. Sejak kecil, dia selalu datang untuk mengunjungi museum, opera. Ia juga sering terlihat duduk melamun di tepi sungai Danube, membayangkan bahwa suatu saat dirinya akan menjadi seorang seniman yang besar. Pada malam hari, ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan menggambar sampai larut malam. Pada bulan Oktober 1907, di usia 18 tahun, Hitler memutuskan untuk mendaftar ke sebuah akademi seni rupa yang cukup bergengsi di Vienna. Dengan dibekali uang dari ibunya, dia tinggal dan belajar di sana hingga akhirnya dapat mengikuti ujian masuk. Tapi sayangnya Adolf Hitler ditolak dari akademi itu karena dikatakan dia kurang berbakat dalam bidang seni. Tapi meskipun ditolak, dia nggak patah semangat. Tahun depan dia coba lagi untuk masuk, tapi sayangnya tetap gagal. Dan baru aja ditolak dari masuk akademi seni rupa yang dia inginkan, Hitler harus kehilangan ibunya karena meninggal dunia akibat sakit.
Dan pada saat itu Hitler nggak ada uang sepeser pun, akhirnya dia terpaksa harus tinggal di sebuah penampungan tunawisma dan rumah pekerja miskin di Wina. Dan kerasnya kisah hidup Hitler inilah yang akhirnya membawa dia menjadi seseorang yang dikenal oleh dunia. Dan sekarang bisa kalian bayangkan kalau misalnya Hitler lulus di Akademi Seni Rupa itu, mungkin kita sekarang mengenal Adolf Hitler sebagai seorang pelukis terkenal, pelukis hebat. Tapi karena jalan berkata lain, Tuhan berkehendak lain, jadilah Adolf Hitler seseorang yang saat ini kita kenal. Nah, mungkin nggak banyak juga yang tahu kalau Adolf Hitler ternyata pernah hampir terbunuh pada tahun 1918, tapi dia berhasil selamat karena kebaikan seorang tentara Inggris. Pada tahun 1918, pada saat terjadinya pergolakan peperangan besar di Perancis, seorang tentara Inggris bernama Henry Tandy sedang berada di sana dalam misi membebaskan Marcoing di Perancis. Nah, pada saat itu tentara Inggris yang sedang melancarkan serangan secara masif tidak mampu diimbangi oleh pasukan Jerman. Yang mana pada saat itu ujung senjata Tandy sedang membidik seorang pria muda yang berada di pasukan Jerman. Serdadu Jerman yang berjalan terseok-seok ini berusaha menyelamatkan dirinya sendiri di tengah-tengah perang itu. Nah, pada saat itu Tandy yang tangannya lagi ada di pelatuk pistolnya menjadi nggak tega melihat sosok pasukan Jerman itu dan akhirnya dia melepaskannya. Jadi dibiarin aja pergi sama si Tandy-nya. Dan bisa kalian tebak siapa serdadu Jerman yang dibiarkan lepas oleh si Tandy? Yes, Adolf Hitler. Adolf Hitler dibiarkan bebas yang 20 tahun kemudian menjadi pemimpin pasukan Nazi dan ikut andil dalam meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan kalau saja pada hari itu Henry Tandy menarik pelatuknya, apakah mungkin Perang Dunia Kedua akan meletus? Dan apakah mungkin jutaan orang yang tewas akan terhindari? Dan itulah beberapa insiden-insiden besar yang terjadi dalam sejarah dunia karena hal-hal sepele. Hal-hal yang tak disangka-sangka akan menjadi penyebab sebuah insiden besar, bahkan perang dunia, guys. Tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Apakah ada mungkin di antara kalian yang pernah mengalami insiden-insiden dalam hidup kalian yang terjadi karena hal-hal sepele, hal-hal yang tak pernah terduga akan menjadi penyebab insiden itu? Coba komen kalau misalnya kalian punya kisah-kisahnya. Dan apakah kalian juga tahu kisah-kisah lain, insiden-insiden lain yang terjadi di dunia ini karena hal-hal sepele? Juga komen di bawah. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.